Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kembali saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk bersyukur melalui firman-Nya yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, atas kasih setiamu Tuhan yang menyertai kehidupan kami, yang membangunkan kami dari setiap tidur kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperkenankan kami untuk mengawali segala kegiatan kami hari ini. Namun kami rindu Tuhan menyertai kami melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menguasai hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini sekaligus menjadi penuntun hidup kita satu hari ini di hari Jumat 4 November 2022, tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak ada manusia yang tidak menginginkan kasih sayang. Karena kasih sayanglah yang membuat manusia itu sempurna menjadi makhluk sosial. Namun ketika kita berbicara tentang kasih, kita lebih sering menang dengan teorinya daripada pelaksanaan. Karena itu ketika kita berbicara kasih atau mengasihi, itu berarti kita berbicara tentang perubahan hidup. Sungguh luar biasa dan begitu indahnya firman Tuhan pada pagi hari ini. Begitu kita bangun, kita diingatkan untuk mengasihi bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Artinya, ini berarti bahwa kita tidak boleh sekedar mengatakan atau membuat cinta kasih itu sebagai simbol sandiwara, tetapi harus benar-benar kita melakukannya, mewujudnya, membuktikannya. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, Anda dan saya juga harus mengingat bahwa tindakan baik kita serta merta adalah bentuk kasih. Itu yang perlu kita lihat. Tindakan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, itu harus kita wujudkan dalam bentuk kasih. Kita harus hati-hati untuk membedakan mana tindakan kasih dan mana yang bukan tindakan kasih. Contohnya, banyak orang yang sibuk melayani pekerjaan Tuhan, namun disertai dengan keluhan. Banyak orang yang membuktikan, banyak orang yang melakukan kebaikan kepada orang atau seseorang, tetapi di sampingnya itu hanyalah menunjukkan suatu kepentingan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita banyak melakukan, kita banyak menunjukkan, atau bahkan kita sering memaksakan apa yang kita lakukan itu adalah bagian daripada bentuk kasih. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan dikatakan atau firman Tuhan mengingatkan kita dalam dua hal pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, kita harus melakukan kasih itu dengan perbuatan. Yang kedua, kita harus melakukan kasih itu dengan kebenaran atau di dalam kebenaran. Terkadang Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tidak dapat menunjukkan kasih itu di dalam perbuatan kita.
Karena kita tidak sampai ke tingkat level empati. Kita hanya cukup di dalam kehidupan yang simpati. Begitu banyaknya orang yang simpati dengan keadaan seseorang. Begitu banyaknya orang yang simpati dengan keadaan kita. Tetapi ketika simpati itu harus menunjukkan, menuntut suatu perbuatan, menuntut suatu tindakan, menuntut suatu bukti, maka banyak dari antara kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang berhenti, yang gagal dalam melakukan atau mengasihi. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita melihat perbuatan kasih itu di dalam kebenaran? Apakah contoh ini relevan bagi kita? Seorang bayi, apakah dia berusia, atau bisa kita katakan seorang bayi yang lagi lasak-lasaknya, dia bergerak ke sana kemari, dia bersuara, dia menunjukkan aktivitasnya, namun dia tidak bisa mengatakan sesuatu seperti kita di dalam perkataan. Tetapi ada satu hal perbuatan kasih yang menunjukkan suatu kebenaran di sana, bahwa antara si bayi dan orang tua saling punya komunikasi yang baik. Ketika si anak menangis, si orang tua mampu melihat apa yang penting. Ketika si bayi memerlukan sesuatu, maka dia melakukan caranya untuk memanggil orang tuanya, sehingga ketika keduanya bertemu ada hubungan kasih yang sempurna di sana, kasih yang benar, sehingga si bayi tadi ketika orang tuanya hadir datang, dia punya perubahan. Dan perubahan itu membawa dia kepada suatu pertumbuhan di dalam kehidupan. Tentu komunikasi yang semacam itu adalah menunjukkan komunikasi kasih yang benar. Tidak hanya memberikan sesuatu kepada bayinya, tidak hanya bayinya menunjukkan sesuatu kepada orang tuanya, tetapi komunikasi yang terjadi adalah komunikasi yang benar, sehingga kedua-duanya mampu membaca situasi itu dengan baik, sehingga komunikasi juga terjalan dengan baik. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kehidupan kita, ketika firman Tuhan mengatakan dan mengingatkan kepada kita pagi ini, hai anak-anakku, marilah kita saling mengasihi bukan dengan perkataan. Tuhan mau menunjukkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa kasih itu bukanlah yang lain. Kasih itu bukanlah ada di sana, di tempat yang jauh. Tetapi kasih itu adalah Allah itu sendiri. Kasih itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan mau menunjukkan kasih itu di dalam suatu tindakan dalam kehidupan manusia, seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah membuktikan perbuatannya untuk mengasihi dunia ini, mengasihi pribadi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah menginginkan kita untuk saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi dunia ini. Allah ingin bahwa kita hidup saling mengasihi karena Kristus telah mengasihi kita. Seperti apa yang diungkapkan di dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Segala sesuatu yang berasal dari Allah itu adalah baik dan berguna dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kasih itu adalah dasar daripada hidup manusia. Kasih itu adalah mengubah kehidupanmu menjadi anak-anak Tuhan. Jadilah anak Tuhan dengan membuktikan hidup saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini firman-Mu telah mengingatkan kami
untuk hidup di dalam kasih dan saling mengasihi. Karena kami telah hidup di dalam kasih itu, karena Tuhan telah mengasihi kami, Tuhan telah menyempurnakan hidup kami, Tuhan telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin kasih adalah kesempurnaan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan melalui kasih setiamu, Kau menyempurnakan setiap hidup jemaat dalam perbuatannya, di dalam pekerjaannya, di dalam hidup keseharian. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan, setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kami yakin Tuhan akan menolong dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami berdoa buat semua jemaat-Mu untuk mengingatkan Tuhan program gereja-Mu yang akan kami laksanakan, yaitu Pesta Kotilon. Kami yakin dan percaya Kau telah mengasihi kami pribadi lepas pribadi dan mencukupkan segala kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu banyak berkat yang telah kami terima. Biarlah Tuhan di dalam sukacita kami memberikan itu sebagai persembahan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kami mengingatkan kembali atas nama Parhaladu dan panitia untuk mengetuk hati Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang terkasih. Ada banyak berkat yang telah kita terima dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia telah memberikan kepada kita kesehatan. Dia telah memberikan kepada kita berkatnya setiap hari dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Pesta Kotilon kita tahun ini, mari rubah kehidupan kita, rubah perbuatan kita, rubah hidupmu untuk mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik. Jangan takut dan jangan tertutup hatimu untuk memberikan berkat yang telah Tuhan berikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita dengan sukacita memberikan, maka berkat Tuhan akan berkelimpahan dalam kehidupan kita. Tetapi begitu kita bersusah payah, begitu kita membohongi berkat Tuhan yang telah kita terima, maka berkat Tuhan itu akan sedikit kita terima dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak mampu bersyukur. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita dukung, kita wujudkan program gereja kita untuk perayaan Pesta Kotilon pada November ini. Karena itu penuh sukacitalah senantiasa dalam hidup. Horas